Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fisik, spread your wings and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tahun 2020 tingkat kabupaten, soal nomor 8. Ayo pintar belajar fisika, let's be smart to learn fisik. Soal Olimpiade Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2020, soal nomor 8. Ketapel atau pelintengan bahasa Jawanya adalah mainan anak-anak untuk melontarkan batu kecil. Ya, biasanya ketapel terbuat dari gagang cabang 2 yang kedua ujungnya dikaitkan dengan karet atau pegas. Dalam merancang suatu ketapel terdapat 2 konfigurasi pada soal ini. Lihat gambar. Ini adalah ada konfigurasi 1 dan ada konfigurasi yang kedua. Tentunya kalian semuanya sudah bisa melihat keduanya adalah berbeda. Pada konfigurasi 1, panjang natural pegas lebih kecil dari jarak cabang ke bantalan. L0 lebih kecil dari D. Untuk pada konfigurasi 2, panjang natural pegas lebih besar dari jarak horizontal cabang ke bantalan. L0 lebih besar dari D. Untuk melontarkan batu bermassa M kecil, seorang anak menarik bantalan batu bermassa M besar sejauh Y dengan gaya FA dan melepaskannya. Anggap karet tersebut memiliki koefisien pegas K dengan memenuhi hukum Hooke, yaitu F sama dengan K delta X. Untuk yang A, untuk pertanyaan A adalah carilah kecepatan lontaran batu V untuk kasus ekstrim pada konfigurasi 2. Untuk konfigurasi 1, L0 lebih kecil sekali dari D dan konfigurasi 2-nya L0 lebih besar sekali dari D. Nyatakan jawaban Anda. Suku terpenting saja dalam variabel-variabel FA, K kecil, M kecil, dan M besar. Hitung juga jika diperlukan, gunakan sin theta mendekati nilai theta atau sebanding dengan theta dan cos theta-nya sebanding dengan 1. B. Koefisien pegas karet ketapel dapat juga dinyatakan dengan persamaan K sama dengan E kali A dibagi L besar, di mana E adalah koefisien yang bergantung pada material karet atau modulus Young-nya, A adalah luas penampang karet yang digunakan, dan L adalah panjang potongan karet. Apabila si anak menggunakan bahan karet yang sama dengan luas penampang yang sama, tentukan apakah lebih baik jika anak tersebut memotong karet tersebut seperti pada konfigurasi 1 ataukah konfigurasi 2. Nah, oke lah, kita selesaikan untuk soal ini. Kita bahas bersama-sama ya di sini. Untuk A, kecepatan lontaran batu V kecil untuk kasus ekstrim yang pada konfigurasi 1 L0-nya jauh lebih kecil dari D dan konfigurasi 2 L0-nya jauh lebih besar daripada D.
dalam variabel FA, K kecil, M kecil, dan M besar. Untuk konfigurasi 1, L0 jauh lebih kecil daripada D, seperti yang nampak pada gambar yang saya ulang di sini, yaitu ketapel sudah ditarik dengan gaya sebesar FA. Maka pada pegasnya atau karetnya akan muncul gaya pegas FP kedua-duanya, dan kemudian untuk kalau kita tarik garis ke horizontal, maka kita dapatkan dari cabang ke yang untuk benda yang ada di dalam ketapel itu sejauh D dan tertarik ke bawah dengan jaraknya sebesar Y. Maka terbentuklah suatu segitiga di sini, DJ dan sisi miringnya adalah sama dengan besarnya secara Pythagoras akar D kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadi bergeraknya adalah ke arah horizontal sejauh X dan kemudian ke arah vertikal ke bawah sejauh Y. Berlakulah di sini sigma gaya yang bekerja terhadap sumbu Y, sigma FY sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Saat bantalan ditarik dengan gaya FA ke bawah. Kita lukiskan ulang, gaya pegasnya adalah FP terhadap horizontal membentuk sudut sebesar alfa. Maka ke arah vertikalnya Y, kita uraikan ke arah sumbu Y, kita dapatkan besarnya gaya pegas FP sin theta. Dari sigma FY sama dengan 0, gaya yang bekerja di sini adalah ada dua, yaitu gaya FA dan F pegas yang jumlahnya 2. Jadi FA min 2FP sin theta sama dengan 0. FA sama dengan 2FP sin alpha. Sin alpanya berarti dari gambar yang kita lihat ini Y per akar D kuadrat plus Y kuadrat. Berdasarkan hukum Hooke, FP sama dengan K delta X, maka FP sama dengan K kali delta X-nya adalah akar D kuadrat plus Y kuadrat dikurangi L 0. Sebanding dengan K akar D kuadrat plus Y kuadrat. Karena L0 jauh lebih kecil daripada akar D kuadrat plus Y kuadrat, sehingga bisa dianggap L0 nya sama dengan 0. Maka FA sama dengan 2K akar D kuadrat plus Y kuadrat dikalikan Y per akar D kuadrat plus Y kuadrat. Akar D kuadrat plus Y kuadrat saling meniadakan, sehingga besarnya FA bisa kita peroleh adalah 2KY. Di akar D kuadrat plus Y kuadrat dibagi D akar D kuadrat plus Y kuadrat adalah 1. Nah, selanjutnya perubahan energi mekaniknya dari sistem tersebut adalah perubahan energi kinetiknya sama dengan besarnya min energi potensial pegasnya. Jadi setengah M besar plus M kecil V kuadrat, energi kinetiknya sama dengan 2 kali setengah K kali akar D kuadrat plus Y kuadrat min L0 pangkat 2 min untuk energi potensialnya yang awal adalah 2 kali setengah K D min L0 pangkat 2. Sehingga untuk setengah M besar plus M kecil V kuadrat sama dengan 2 kali setengah adalah 1 menjadi K kali akar D kuadrat plus Y kuadrat min L0 dalam kurung pangkat 2 min K kali D min L0 dalam kurung pangkat 2. Setengah M besar plus M kecil V pangkat 2 sama dengan K kali D kuadrat plus Y kuadrat min L0 kuadrat min D kuadrat plus L0 kuadrat. Jadi semuanya sudah kita
kuadratkan di sini ya. Untuk akar D kuadrat plus Y kuadrat hasilnya D kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini min L0 kuadrat plus L0 kuadrat. Jadi L0-nya sudah saling meniadakan, D kuadrat min D kuadrat juga saling meniadakan, sehingga besarnya setengah M besar plus MV kuadrat sama dengan K di pangkat 2. FA-nya sebanding dengan nilai 2KY, maka FA kuadrat juga sebanding dengan 4K kuadrat Y kuadrat. Maka setengah M besar plus MV kuadrat akan diperoleh sebanding dengan FA kuadrat per 4K. Maka besarnya V kuadrat adalah sebanding dengan FA kuadrat per 2K kali M besar plus M kecil. Sehingga V itu adalah sebanding dengan FA akar 1 per 2K M besar plus M kecil. Untuk konfigurasi yang kedua, L0-nya jauh lebih besar daripada D. Lihat gambarnya seperti ini, sudah ditarik ke bawah dengan gaya FA sehingga menjadi memanjang, dan pegas memberikan gaya pegas besar F pegas FP, baik yang kiri maupun yang kanan. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita lukiskan di sini ada sebentukan segitiga dari awal sampai pada akhirnya. Dari awalnya panjangnya L0 seperti nampak pada gambar, dan kemudian setelah ditarik dia akan berubah panjangnya sebesar Y. Dan terhadap sumbu Y untuk L0-nya ini membentuk sudut sebesar theta. Dan kemudian hubungannya dengan L dan Y adalah membentuk sudut theta aksen. Nah, jadi untuk gerakannya ke arah horizontal X dan ke arah vertikal menuju ke arah Y, arah ke bawah. Nah, sigma FY sama dengan 0 saat bantalan ditarik dengan FA. Kita lukiskan ulang untuk F. Gaya pegasnya FP-nya adalah ke arah sumbu Y-nya besarnya FP sebesar FP cos theta aksen. Nah, ini adalah yang akan kita pakai di dalam perhitungan selanjutnya. Jadi dari sigma FY sama dengan 0, maka FA min 2 FP cos theta aksen sama dengan 0. Hingga kita dapatkan di sini besarnya FA sama dengan 2 FP cos theta aksen nantinya. Jadi lihat gambar lagi panjang begasnya. Untuk panjang begasnya cos theta aksen adalah sebanding dengan 1. Ini adalah di soalnya. Sehingga karena cos theta aksennya sebanding dengan 1, maka L0 plus Y sebanding dengan L. Dari gambar, coba dilihat gambar ya. Ada L0, L, dan theta aksen. Sehingga besarnya FP menjadi sama dengan K kali delta X-nya adalah L min L0 sebanding dengan KY. Maka untuk FA sebanding dengan 2KY, sehingga delta EK sama dengan min delta E pegas. Setengah M besar plus M kali V kuadrat sama dengan 2 kali setengah K L min L0 kuadrat min 2 kali setengah K L0 min L0 kuadrat. Setengah M besar plus M kecil V kuadrat sama dengan K kali L min L0 kuadrat sama dengan 0. Jadi setengah M besar plus M V kuadrat sama dengan KY kuadrat. Nah, karena FA sebanding dengan 2KY,
Bisa dinyatakan pula FA kuadrat adalah sebanding dengan 4K kuadrat Y kuadrat. Maka setengah M besar plus M V kuadrat sama dengan KY kuadrat ini. Dan KY kuadrat ini bisa kita ganti besarnya adalah sebanding dengan FA kuadrat per 4K, sehingga M besar plus M V kuadrat sebanding dengan FA kuadrat per 2K. Kita peroleh kecepatan lontarnya adalah sebanding dengan FA akar 1 per 2K kali M besar plus M kecil. Jadi kecepatan lontar batu V untuk kasus ekstrim pada konfigurasi 1 R0-nya jauh lebih kecil dari D, dan konfigurasi 2 R0-nya jauh lebih besar daripada D dalam variabel FA, K, M, dan M besarnya sama, yaitu V sebanding dengan FA akar 1 per 2K kali M besar plus M kecil. Untuk yang B, koefisien pegas karet ketapel dapat juga dinyatakan tadi dengan persamaan K sama dengan EA per L, di mana E adalah koefisien yang bergantung pada material karet, modulus yang namanya, A adalah luas penampang karet, dan L besar adalah panjang potongan karet. Apabila si anak menggunakan bahan karet yang sama dengan luas penampang yang sama, tentukan apakah lebih baik jika anak tersebut memotong karet tersebut seperti pada konfigurasi 1 atau konfigurasi yang kedua. Untuk kecepatan lontar batu V sama untuk kedua konfigurasi ekstrim tersebut yang di atas sudah kita selesaikan, dapat kita tuliskan ulang. V sebanding dengan FA akar 1 per 2K kali M besar plus M kecil. Nah, karena K adalah besarnya sama dengan EA per L, maka V akan sebanding besarnya dengan FA akar L per 2 kali M besar plus M kali E kali A. Nah, ternyata di sini kecepatan lontaran batu V itu nilainya berbanding lurus dengan akar dari L, yaitu panjang daripada pegas. Karena berbanding lurus, maka V ini akan besar jika L-nya besar, V akan kecil jika L-nya kecil. Sehingga dengan demikian, kecepatan pada konfigurasi 2 akan lebih besar daripada kecepatan pada konfigurasi 1. Nah, karena konfigurasi 2 lebih besar daripada konfigurasi 1, oleh karenanya lebih baik kita menggunakan konfigurasi yang nomor 2. Demikian strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten soal nomor 8 tahun 2020. Semoga dapat membantu persiapan Anda di dalam menghadapi Olimpiade Fisika tingkat kabupaten yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu, and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.